Objek wisata Temesi Waterfall di Desa Temesi, Gianyar, Bali, semakin menunjukkan eksistensinya sebagai destinasi wisata desa yang potensial. Hal ini ditandai dengan perayaan hari ulang tahun kedua Temesi Waterfall yang berlangsung pada Minggu, tanggal 8 Februari tahun 2026, bertempat di Wantilan Objek Wisata Temesi Waterfall. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Gianyar Imade Suteja, Camat Gianyar Ikomang Andika Sadewa, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, Dinas PMD, Kesbang Polinmas, BPBD Kabupaten Gianyar, Satpol PP Kabupaten Gianyar, serta unsur masyarakat Desa Temesi. Perayaan hari ulang tahun kedua ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk siswa-siswi sekolah dasar, melalui kegiatan gotong royong membersihkan jalan menuju Temesi Waterfall. Kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus wujud kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata desa. Perayaan digelar di kawasan Temesi Waterfall dan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus kelompok sadar wisata Pokdarwis, pengukuhan forum komunikasi Forkom Desa Potong Tumpeng, serta penyerahan bagi hasil kepada 13 pihak yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan air terjun tersebut. Selain itu, perangkat drum band juga diserahkan kepada anak-anak TK sebagai bentuk perhatian terhadap generasi muda. Kami merasa berbangga sekali karena dalam 2 tahun ini penataan terus kami lakukan dan pelayanan juga terus kami lakukan, dan pada hari ini tepatnya ke-2 tahun kami sudah bisa memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang mendukung berdirinya air terjun. Pihak-pihak tersebut seperti 3 subak, 4 pemilik lahan, 3 banjar. Untuk Pokdarwis juga kami berikan agar Pokdarwis bisa berkontribusi dengan dana yang diberikan oleh air terjun, karena langkah awal pertama yang menemukan atau menggagas air terjun itu adalah kelompok sadar wisata. Nah, karena air terjun merupakan unit usaha daripada BUMDes, BUMDes juga mendapatkan kontribusi. Itu juga kami siapkan dana cadangan untuk berjalannya air terjun ini. Makanya pada hari ini sangat bersejarah sekali bagi kami, di usia ke-2 tahun sudah bisa menjawab semua pertanyaan masyarakat atau pertanyaan para pihak. Untuk Banjar, karena dari total 100% yang kami dapatkan setelah operasional per bulan, apapun seperti gaji dan lain sebagainya, Banjar Putluan mendapatkan 2%, Banjar Pegesangan 4%, Banjar Temesi 10%. Nah, dari pemilik lahan yang kontribusi 4 pemilik lahan, ada yang mendapatkan 12%, ada 10%, ada 7%, ada 6%. Nah, untuk BUMDes kami berikan 10%, Pokdarwis 5%. Total berapa Pak hari ini bisa dananya Pak? 70 juta. Oh, dibagi ya? 70 juta itu sudah kami bagi dengan 13 para pihak. Kami juga menjadangkan 20 juta sebelumnya untuk penataan akses agar wisatawan itu nyaman dan aman pada saat air pasang gitu. Prosesnya sedang kami jalankan juga penataan akses jalan kaki di pinggir air terjun. 2026 apa target ini Pak? Apanya? 2026 apa targetnya Pak? 2026 karena fasilitas kuliner baik furniture sudah kami anggarkan di April ini akan sudah terbeli semua fasilitas furniture, meja dan kursi. Mungkin di April ini sudah mulai dengan kuliner, restoran, kuliner apapun gitu, termasuk fasilitas soft drink gitu. Nah, di ujung sana di belakang itu akan kami buatkan kolam renang tetapi seperti pengelukatan. Kami mendapat informasi atau kayak petunjuk bahwa di sini merupakan pesiraman bidadari. Nah, mungkin pengelukatan atau pesiraman yang kami konsep nanti, karena di sini katanya ada 5 bidadari cantik yang mesiram seperti itu. Mungkin akan kami berikan nama
pengelukatan pesiraman 5 bidadari. Sebuah kewajiban dari sebuah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat yang sudah menjadikan tempat ini adalah sebagai investasi jangka panjang di dalam tentunya melestarikan adat dan budaya dalam konteks pariwisata. Sehingga kami selaku masyarakat dan mewakili masyarakat di DPRD Gianyar ini sangat bersyukur dengan pemikiran-pemikiran dari teman-teman masyarakat di Temesi, sehingga terciptalah waterfall yang sudah berjalan hampir 2 tahun lah. Ini kan ulang tahun yang kedua, sehingga kami berterima kasih. Jadi satu sisi menggerakkan juga semangat motivasi dari warga masyarakat kita yang memang punya kelebihan, punya basic di pariwisata. Karena di Desa Temesi ini kurang lebih sekitar hampir 20% anak-anak muda itu bergerak di bidang pariwisata. Termasuk saya dulu. Jadi saya sebelum di DPRD, basic saya adalah sebagai leader guide. Pertama guide Inggris dari tahun 90 sampai tahun 2007. Setelah itu start 2007 akhir sampai sebelum kami mencalonkan diri di DPR 2013 kami menjadi leadership guide Rusia yang memang sangat langka masih di Bali pada saat itu. Nah, sehingga di Kecamatan Gianyar kurang lebih barangkali sekitar 3 orang pemandu untuk khusus yang berbahasa Rusia. Dan tentunya setelah adik-adik sekarang sadar bahwa Temesi ini punya potensi, alamnya juga mendukung, masyarakat juga mendukung karena basicnya banyak pariwisata. Lautnya juga kelihatan dari sini, gunung juga kelihatan dari sini, matahari terbit juga kelihatan dari sini, bahkan sunset juga kelihatan dari sini. Sehingga ini juga menjadi penopang kesempurnaan daripada keberadaan waterfall di Desa Temesi. Setelah perjalanan panjang, sebenarnya air terjun ini kan wacananya mengerucut, mengkristal pada saat pembentukan Pok Darwis kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Di sanalah secara spontanitas kita ingin menggali dan mengembangkan potensi pariwisata di Gianyar Timur, sebab di pemerintah sendiri sudah puluhan tahun ini menjadi wacana agar tidak terjadi kepincangan antara Gianyar Barat dan Gianyar Timur. Kami bersepakat, bertekad untuk mewujudkan itu. Maka dari sekian pilihan yang paling mudah, artinya yang paling mungkin untuk dilaksanakan adalah waterfall ini, air terjun ini. Ya, dengan upaya keras Pak Mekel dengan semua elemen yang terlibat di sini, kita mengadakan pendekatan dengan pemilik tanah, dengan ada setidaknya 4 pemilik tanah yang harus kita ajak bekerja sama, atau kita mohonkan kesediaannya untuk bekerja sama dalam proses mewujudkan dengan subak juga, karena kan sebagian air meskipun terbuang kita harus mendapatkan semacam persetujuan. Di samping juga permodalan, kita kan Pok Darwis baru berdiri kan sama sekali tidak memiliki anggaran. Nah, di situ secara spontanitas terus memakai baik dengan pinjaman dan lain-lain, maka terwujudlah dan kita mulai operasi 2 tahun yang lalu yang diresmikan oleh pejabat. Barangkali media juga pada waktu itu kelihatannya banyak yang hadir. Ada Pak Camat, ada Pak Kadis, dan Kades, kunjungan dari Kades lain di wilayah Kecamatan Gianyar. Ada perkembangan lumayan berbanding dengan tantangan yang kita hadapi, perbedaan visi misi di antara masyarakat yang jumlahnya banyak kan tidak mudah kita persamakan. Tapi sekarang kita sudah mengkristal
kita sudah ketemu satu formula dalam bentuk pembagian atau dalam bahasa Balinya mungkin pah-pahan siapa yang berkontribusi dan seberapa untuk mereka kontribusi yang bisa kita berikan per tahun. Kenapa sampai 2 tahun kita belum bisa mengembalikan hak kontribusi mereka? Sebab masih banyak bagian yang harus kita sempurnakan dan itu memerlukan biaya. Kita realistis saja. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kembangkan yang mungkin pada tahap awal dalam satu, kami juga tidak mau terlalu terlalu tinggi menghayal. Yang paling dekat kami lihat adalah kuliner. Kuliner mungkin langkah berikutnya, sebab ini sangat terkait. Sebab seperti bisa dilihat sekarang mereka yang datang itu mau beli makanan kecil atau bahkan barangkali makanan inti seperti ya mungkin ke depan babi guling apalah yang bisa kita pakai sebagai suguhan khas di sini.